Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin memberikan penjelasan ulang dalam bentuk ceramah mengenai keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan kaum muslimah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Manusia yang dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan bersih dan kosong, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa alaihi salam. Maka Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup. Seperti firman Allah yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Sungguh manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran dan penglihatan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian, belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hati agar manusia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Islam memberikan pandangan ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menuntut Islam sampai-sampai firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Alaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu yang paling pertama memang tidak secara gamblang memberikan perintah belajarlah, tapi bacalah. Namun perintah adalah perintah tersirat untuk belajar karena membaca adalah cara yang sederhana dalam belajar. Seperti itu, hadirin sekalian. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik untuk ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang ada di alam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi.
Wahyu pertama yang turun tidak sama sekali memberikan petunjuk tentang ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Akan tetapi, seruan untuk membaca. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini memberikan gambaran bahwa lebih utama orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah. Hal ini juga diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis riwayat Abu Dawud dan hadis riwayat At-Tirmizi yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah, seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mampu mengambilnya, berarti dia telah mengambil keberuntungan yang banyak. Mengapa manusia berilmu lebih utama dari ahli ibadah? Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Seorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari dengan kebenaran. Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmunya akan menuntutkan untuk beribadah, sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan. Kalau keyakinan itu benar ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka orang berilmu masih lebih unggul dalam satu hal yakni yakin dan berilmu. Karena yang berilmu pasti memiliki keyakinan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Menuntut ilmu adalah fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat. Bahkan seorang non-muslim bernama Einstein pun mengakui hal ini. Sedangkan ilmu tanpa agama adalah ibadah yang dilakukan hendaknya disertai dengan ilmunya, hukum dan rukunnya. Tanpa ilmu, mustahil dapat menjalankan ibadah dengan benar dan sesuai dengan syariat. Ilmu yang dituntut tidak semata-mata hanya untuk beribadah, tapi juga untuk urusan dunia. Karena sebuah riwayat menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk mengejar akhirat seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu akan kembali kepadanya esok. Namun dalam menuntut ilmu juga ada batasan, seperti menuntut ilmu yang menjadikan seorang menjadi syirik atau bahkan merusak diri sendiri, seperti ilmu sihir, ilmu santet, dan ilmu kebal. Ilmu yang membawa lebih banyak mudarat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain tentunya harus dihindari. Hadirin yang saya hormati, jadi setelah mendengarkan ceramah tersebut, bisa kita simpulkan bahwa menuntut ilmu dianjurkan untuk semua orang, baik itu yang muda maupun yang tua. Maka dari itulah untuk hadirin sekalian, pernah ada pepatah yang bilang bahwa tuntutlah ilmu hingga ke negeri, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Dan pepatah itu maksudnya ialah walaupun saat dimanapun kamu, saat dimanapun dirimu, mau dimanapun kamu, mau saat kamu musafir ataupun dimanapun, tetaplah kamu untuk menuntut ilmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Baiklah hadirin yang saya hormati, itu tadi adalah sepatah dua patah kata mengenai ceramah yang saya sampaikan mengenai tema menuntut ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, yang menyinggung hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.